Yo howdy folks, bersama saya Tri dan selamat datang di episode pertama series tutorial Figma. Kita akan mengupas tuntas bagaimana caranya mendesain user interface di Figma, mulai dari pengenalan tools-tools yang ada di Figma, membuat komponen dan varian, mendesain lebih efektif dengan auto layout, membuat prototype, dan masih banyak lagi. Namun sebelumnya di episode pertama ini kita akan memulai sesuatu dengan yang simple dulu. Mendesain halaman registrasi untuk aplikasi mobile. I'm so excited for this, so let's get started. Untuk membuka Figma, kita bisa secara langsung membukanya di browser seperti ini, misalnya Google Chrome, lalu login. Silahkan login dan nanti kita akan dibawa ke halaman dashboard Figma. Atau kita juga bisa menggunakan aplikasi Figma itu sendiri dengan cara download terlebih dahulu. Scroll ke bawah, nanti di footernya ada download. Lalu pilih device yang kita gunakan. Setelah masuk ke Figma, silahkan membuat file baru. Ini adalah interface Figma, di mana ini adalah kanvas kita. Sebelah kiri adalah layer dan asset. Di bagian atas kiri ini ada beberapa tool yang bisa kita gunakan. Ini untuk move. Terus kita ada scale juga. Nah, ini frame, ada section, ada slice, terus ada beberapa shape yang bisa kita gunakan seperti rectangle, line, arrow, ellipse, polygon. Lalu ada pen tool dan pensil. Ini untuk menambahkan teks, seperti itu. Ini untuk community, komponen, plugin, dan widget. Ada drag untuk memindahkan kanvas kita. Dan yang terakhir ini ada komen, misalnya di sini saya mau menambahkan, Mas ganti backgroundnya hitam. Partner kita melihat misalnya, wah ada komen nih dari Tri, Mas ganti backgroundnya hitam. Terus kita ganti misalnya 25. Nah gitu. Jadi ini komen ini sangat berguna ketika kita bekerja secara kolaboratif dengan rekan kerja atau partner kita maupun klien. Alright. Sebelah kanan di sini kita ada desain style kita, ada local variable, local style, export untuk mendownload desain kita, lalu ada prototype. Nanti kita bicarakan secara langsung bagaimana menggunakan bagian kanan ini ketika proses desainnya. Di episode pertama ini, kita akan belajar secara langsung dengan mendesain ulang halaman registration yang sudah saya buat sebelumnya. Jadi ini adalah halaman registrasi untuk aplikasi mobile. Hal pertama yang perlu kita lakukan adalah menambahkan frame, karena kita akan mendesain di dalam frame tersebut. Untuk menambahkan frame, kita bisa secara langsung klik frame di sini lalu pilih di bagian kanan, atau kita juga bisa hit F di keyboard lalu pilih bagian kanan frame apa yang akan kita gunakan. Misalnya di sini saya akan menggunakan frame iPhone 13 dan 14, yaitu 350 dan 844 untuk tingginya. Lalu setelah ada frame, mari kita ganti namanya dengan double click di nama ini, kelihatan kan ya? Double click lalu ganti ke registration seperti itu. Nah, saya mau menambahkan grid agar desain kita lebih terstruktur dan rapi nantinya. Untuk menambahkan grid, di bagian kanan di sini kan ada layout grid. Nah, itu diklik saja. Lalu muncul kotak-kotak kecil seperti ini. Nah, itu kita klik icon ini lalu pilih ke column. Column-nya akan saya buat ke 4, lalu marginnya saya akan buat ke 30. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah membuat section title di sini. Oke, untuk menambahkan teks kita bisa menggunakan icon ini lalu masukkan ke frame, atau kita juga bisa menggunakan shortcut keyboard yaitu T, lalu klik di dalam frame dan masukkan teks yang mau ditampilkan. Nah, kalau kita lihat di sini kan teksnya besar nih, 27. Untuk mengganti teks, kita lihat di bagian kanan ada 16 pixel. Ini adalah ukuran teksnya. Di sini kita ganti 27. Terus line height-nya bisa kita ubah ke 150%. Kita juga bisa mengganti ke bold. Oke, nah warnanya di sini saya menggunakan 12. Kita copy lalu kita ganti di sini. Atau kita juga bisa memilih secara langsung di sini. Nah, itu dipilih. Tapi untuk kali ini mari menggunakan 12. Selanjutnya kita tambahkan bagian description untuk opsi login. Tadi kita bisa menambahkan teks dengan menekan tombol T di keyboard lalu masukkan ke frame seperti ini. Tapi kita juga bisa melakukan duplikat. Untuk menduplikat sebuah konten di Figma, kita cukup menekan kombinasi keyboard Ctrl plus D, atau di MacBook itu Command plus D. Nah, terus kita seret, lalu kita ganti di sini.
Kita ganti already have an account login. Oke. Ukuran teksnya kan kecil nih di sini. Nah, kita ganti dari 27 ke 16 pixel. Lalu ini kita ganti ke reguler. Warnanya juga kita ganti ke 636363. Ini balik lagi ke preferensi desain masing-masing. Karena login adalah sesuatu yang bisa user klik, maka dari itu saya hendak mengubahnya menjadi warna primary kita untuk menunjukkan perbedaan. Gray itu untuk description, lalu biru itu untuk sesuatu yang user bisa berinteraksi di dalamnya. Karena di sini saya hanya ingin mengganti login, sedangkan login ini satu kesatuan dengan teks already have an account. Kita cukup menselect login saja, lalu ganti dengan warna ini. Atau kita juga bisa seperti ini, select, lalu pilih selection tool ini, terus pilih warna yang mau kita pakai. Oke. Nah, kalau kita lihat di sini space-nya itu 5 pixel. Mari kita kurangi space di sini juga 5 pixel untuk menampilkan bagian merah sebagai indikator jarak antara layout satu ke layout yang lainnya. Itu tahan Alt di keyboard kita, lalu arahkan kursor kita ke layout yang satunya seperti ini. Nah, oke. Sekarang kita akan menyinggung sedikit tentang auto layout. Untuk menambahkan auto layout di Figma, kita perlu menselect kedua teks ini, lalu cukup klik plus icon di bagian kanan. Atau kita juga bisa menggunakan shortcut keyboard, yaitu kombinasi antara Shift plus A. Oke. Terus munculnya di sini auto layout edit. Nah, ini kita biarkan dulu saja di sini. Selanjutnya saya ingin membuat tombol Google, Facebook, dan email ini. Saya akan mulai dengan menambahkan teks terlebih dahulu di sini. Google, lalu stylenya saya ganti ke bold. Warnanya di sini sama dengan ini tadi 6363. Oke, lalu saya akan menduplikat saja gambar ini dan saya pindahkan ke frame. Nanti saya kasih link di deskripsi untuk aset Google, Facebook, dan email ini. Kita dekatkan terlebih dahulu ke Google. Lalu kita select keduanya, tambahkan auto layout Shift plus A. Kalau kita lihat di sini space-nya itu 21 ya. Kita bisa menahan dan mendragnya seperti ini untuk mengatur space, atau kita juga bisa menginput secara langsung angka yang mau kita gunakan sebagai jarak antara gambar dan teks. Kita juga bisa menambahkan padding kiri dan kanan. Misalnya di sini saya akan menggunakan 18 pixel, lalu atas dan bawahnya itu misalnya 12 pixel. Setelah itu saya akan menambahkan garis-garis yang ada di pinggiran ini, atau namanya itu stroke. Di sini saya menggunakan isi warnanya. Kita select lagi frame ini, lalu di stroke di bagian kanan ini ada stroke. Kita tambahkan, kita masukkan warna tadi. Kita biarkan di inside dan value-nya itu 1. Setelah kita menambahkan stroke, saya mau membuat cornernya ini agak sedikit melengkung atau memberikan corner radius. Untuk melakukan hal tersebut, kita perlu select dulu frame-nya, terus di bagian kanan di sini ada corner radius. Nah, di sini saya membuatnya menjadi 10. Oke. Nah, kalau kita sandingkan di sini desain saya yang sudah ada, teksnya kan di tengah nih. Terus gambarnya tetap bertahan di kiri. Sedangkan kalau ini kita seret, teksnya tidak ke tengah. Kalau kita taruh di tengah, gambarnya juga ikut ke tengah. Nah, untuk mengakali hal tersebut, kita bisa dengan mudah menduplikat gambar ini, lalu pindahkan ke kanan, tekan tombol panah kanan di keyboard. Setelah itu, kita buat space-nya di sini. Alih-alih value-nya 40, kita buat menjadi auto. Dengan begitu, sisi kiri dan kanan itu space-nya fill container. Oke. Dia akan mengikuti space padding ke kiri dan kanan, lengket ke kiri dan kanan sesuai dengan ukuran dari frame tersebut. Kita tidak mau ya menampilkan gambar Google di bagian kanan. Untuk menyembunyikannya, kita klik terlebih dahulu gambarnya, lalu klik icon mata di sini. Nanti dia hilang. Sedangkan frame kita akan tetap responsif. Oke. Ini tidak akan mempengaruhi seberapa bagus desain yang kalian buat, tapi alangkah baiknya sedari awal kita itu sudah mulai peduli dengan nama-nama di masing komponen yang kita buat. Misalnya di sini saya akan membuat ini menjadi header. Lalu yang Google ini kita ubah menjadi social media button seperti itu. Nah, ini kan sama saja nih desain antara tombol Google, Facebook, dan email.
Artinya apa? Artinya kita hanya perlu menduplikat yang sudah kita buat di sini. Kita duplikat Google, lalu kita seret, lalu kita ganti teksnya menjadi Facebook. Terus kita masukkan gambar Facebook ini ke dalam frame kita dan kita hapus saja Google-nya. Oke. Selanjutnya kita bisa men-select kedua frame ini, menambahkan auto layout. Terus kita buat social button group gitu ya. Nah, terus kita atur space-nya menjadi 10. Lalu saya akan duplikat lagi yang Facebook. Sekarang untuk email. Di sini saya akan duplikat saja ikonnya. Oke, seperti itu. Selanjutnya mari kita lihat space antara social button group dengan header kita nih. Di sini kan masih 39 ya. Kita buat jadi 20 saja. So far sangat bagus. Kita coba lihat dulu desainnya dengan menyembunyikan grid kita. Untuk menyembunyikan grid kita bisa menggunakan shortcut keyboard Shift plus G. Oke. Selanjutnya saya akan mendesain bagian ini nih, dividernya. Register width. Untuk melakukan hal tersebut, kita balikin lagi dulu gridnya. Saya akan mulai dengan menambahkan teks baru di sini, or register width. Nah, kalau kita perhatikan, kenapa teksnya langsung 14 pixel? Itu karena saya sudah men-select teks ini terlebih dahulu. Figma itu, teks selanjutnya yang kita tambahkan itu mengikuti teks terakhir yang kita select. Nah, warnanya kita ubah menjadi 7F di sini. Lalu saya akan menambahkan garis menggunakan pen tool. Kita buat saja garis seperti ini. Kita ganti dulu warnanya agar stroke kita punya satu warna, yaitu isi. Lalu selanjutnya saya akan select teks dan line-nya, tambahkan auto layout. Di sini kita ubah namanya menjadi divider. Lalu saya akan duplikat garis tersebut, pindahkan ke kiri. Kalau kita tarik frame ini, garisnya tidak memfill container. Agar garis-garis ini responsif sesuai dengan ukuran frame kita bisa merubah yang awalnya fix ke fill container. Dengan begitu dia akan mengisi semua frame yang ada. Lalu di sini misalnya saya ubah dia jadi 15 jarak kiri kanannya. Nah, selanjutnya di sini kita kasih jarak 30 pixel. Right. Selanjutnya saya akan membuat bagian input ini untuk user memilih kode negara dan memasukkan nomor handphone mereka. Cara kerjanya itu sama dengan kita membuat Google ini tadi. Pertama-tama kita cukup tambahkan teks lagi, masukkan teks random. Saya copy saja langsung di sini dan warnanya langsung ikut berubah 7F. Lalu saya akan menambahkan auto layout, memberi padding kiri dan kanan 18 pixel, lalu atas dan bawah 14 pixel. Nah, setelah itu kita kasih stroke lagi dia 10 pixel di sini corner radiusnya dan warnanya isi. Oke. Kalau kita tarik seperti ini, teksnya akan tetap di tengah. Karena di auto layoutnya kita men-setting menjadi align center. Sedangkan dalam kasus ini saya mau dia tetap berada di kiri. Artinya kita cukup buat align left saja. Oke. Kita biarkan dulu ukurannya seperti ini. Selanjutnya saya akan menambahkan teks phone number. Kita ganti ukurannya menjadi 16 pixel. Stylenya menjadi medium, terus warnanya 12 sama seperti title kita. Nah, di sini kalau kita perhatikan space-nya itu 3, kita buat jadi 5, lalu select keduanya dan tambahkan auto layout. Di sini kita ubah menjadi input. Lalu kalau seandainya ini kita tarik, lihat input box ini tidak akan mengikuti frame utamanya. Ini kita ubah dulu input box. Nah, agar input box ini mengikuti frame utamanya, sama cara kerjanya dengan yang garis tadi. Kita ubah dari fix ke fill container sehingga setiap kita menarik frame utamanya, frame si input ini, input box akan mengikuti ukuran dari frame utama. Di sini kita letakkan dulu di kanan. Selanjutnya kita duplikat yang ini, saya taruh di bagian kiri. Terus saya sesuaikan ukurannya.
saya ganti menjadi country code. Oke. Nah, di sini kalau diperhatikan kan saya punya icon kiri dan kanan untuk negara dan icon panah ke bawah. Saya akan duplikat saja secara langsung benderanya. Bendera ini saya dapatkan dari community. Nanti saya cantumkan linknya di deskripsi. Saya masukkan ke frame. Ini kita ganti dulu plus 62. Lalu untuk icon ini sekarang sudah banyak icon gratis di Google. Misalnya di sini ada Pospor icon. Nah, ini kita buka. Saya juga biasanya yang pakai remix icon karena iconnya sesuai dengan desain style saya. Di Pospor icon silakan explore, lalu misalnya cari saja di sini arrow, klik enter. Nanti banyak muncul. Terus kalian bisa misalnya mana ya? Nah, ini nih. Carrot down, terus copy saja SVG-nya. Kita balik lagi ke Figma, terus masukkan ke frame kalian. Kita ganti 16 ukurannya. Lalu warnanya saya mau sama dengan teks, yaitu 7F, 7F, 7F. Saya masukkan ke frame. Nah, ini kan jadi kendala nih. Karena flag icon dan arrow icon ini ikut dia dengan teks, sehingga kita tidak bisa bermain secara penuh dengan space antara kiri dan kanan. Karena saya rencananya mau space antara bendera dengan teks plus teks ke arrow icon. Untuk mengakalinya, kita bisa membuat bendera ini dan teks sebagai satu kesatuan frame. Sini kita buat dulu country saja. Lalu saya kurangi nih ukuran space-nya menjadi 5 pixel. Oke. Space antara frame bendera dan teks ke arrow ini alih-alih 10 pixel, saya mau dia auto. Sehingga ketika saya mengurangi ukuran frame country code menjadi 120, dia akan ikut begitu ya. Tapi saya tidak mau padding ke kanannya ini 18 pixel, jadi saya mau merubahnya mengikuti padding atas dan bawah yaitu 14 pixel. Oke. Lalu kita select kedua frame ini, kita tambahkan auto layout, lalu kita lihat lagi grid kita, artinya sudah sesuai, dia mengisi semua grid kita. Tapi di sini kita lihat space-nya itu 15 pixel, sedangkan saya mau dia itu 10 saja biar tidak terlalu jauh. Nah, kita tarik ke sini, lihat dia tidak berubah. Saya mau yang phone number saja yang nge-fill container karena country code akan stay seperti ini ukurannya. Jadi cukup kita pilih yang phone number saja untuk fill container. Lalu kita cek space-nya sudah pas 30. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan teks untuk memberitahu user bahwa OTP kodenya itu akan dikirim ke nomor yang dimasukkan. Kita tambahkan saja teks di sini. Saya akan langsung saja copy. Kalau kita perhatikan teksnya panjang nih, sampai melebihi dari frame kita. Nah, itu bisa kita atasi secara langsung dengan menarik frame dari teks tersebut, atau kita juga bisa dengan menambahkan auto layout terlebih dahulu antara input list ini dengan teks ini. Kita tambahkan auto layout, atur dulu space-nya, lalu teksnya kita buat jadi fill container. Oke. Berikutnya mari kita buat tombol register ini. Cara membuatnya itu sama dengan yang Google tadi. Kita tambahkan lagi teks register, lalu tambahkan shift A, ukuran padding atas dan bawahnya 12 pixel. Untuk kiri dan kanannya tidak apa-apa, kita buat 10 pixel karena nantinya dia akan mengisi keseluruhan dari frame kita. Kita tambahkan background, pilih warna primary kita, lalu teksnya kita ubah jadi putih, FFF. Corner radiusnya sama, kita buat jadi 10. Lalu kita taruh dia di sini, di kiri, seret saja dan teksnya akan tetap di tengah. Kalau seandainya teks kalian ketika diseret tidak ke tengah, itu karena kalian buatnya align to left. Jadi untuk membuatnya tetap di tengah itu taruh di align to center di sini. Nah, space-nya di sini saya mau buat jadi 20 pixel. Saya select dulu semuanya, lalu saya dorong dulu ke atas sedikit. Kalau saya mau menambahkan teks ini, sama saja, duplikat saja ini teks kita, lalu saya akan copy karena cara kerjanya sama. Buat teksnya ke center. Oke. Space-nya kita lihat di sini berapa? 20.
Oke. Nah, selanjutnya saya akan menambahkan logo ini. Untuk menambahkan logo placeholder, saya di sini menggunakan logo ipsum.com. Lalu pilih saja logo mana yang mau kalian gunakan. Nah, misalnya di sini saya mau pakai yang ini saja nih. Klik untuk mengcopy SVG-nya. Lalu kita balik lagi ke Figma, kita paste ke dalam frame. Lalu silakan ubah warnanya sesuai dengan warna dari desain kalian. Agar cepat, saya akan duplikat saja logo yang sudah saya punya di sini. Selanjutnya saya akan men-select social button group, divider, input group. Oh, di sini belum saya namain ya, input group. Terus ini button. Lalu teks ini kita buat jadi information saja. Nah, saya akan select ketiga ini, social button group, divider, dan input group. Tambahkan auto layout. Saya akan buat di sini content. Lalu saya akan select semuanya, tambahkan auto layout lagi, ganti nama, kita buat content lagi saja. Lalu select bersamaan dengan logo 30 dan kita buat di sini body. Secara keseluruhan sebenarnya desain kita sudah selesai. Namun karena kita membuat desain ukuran iPhone, saya akan menambahkan aksesoris agar desainnya lebih hidup. Aksesoris iPhone maksudnya. Nanti link untuk library iPhone ini akan saya cantumkan di deskripsi. Lalu kita copy saja ke frame. Lalu saya akan dorong dia ke bawah. Seperti ini. Oke. Dan kita seret dulu saja. Biar dia fokus. Kita hilangkan gridnya dengan Shift plus J. Dan boom. Desain pertama kita sudah selesai. Selamat, kamu sudah berhasil mendesain halaman registrasi. Apabila kamu memiliki pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya di kolom komentar. Atau barangkali kamu ingin saya mereview desain yang sudah kamu buat. Kamu bisa mengirimkan desainnya ke email saya di hi@utomo.com. Di episode kedua, kita akan membahas terkait komponen dan varian. Jangan lupa share dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya.